Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu fi adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah abisni saya abizatillah. Kepada para jenengan, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, guru-guru yang sama kita muliakan. Dan selalu kita doakan semoga para jenengan, para kiai, para guru-guru mendapatkan kekuatan istiqomah di jalan Allah. Diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya dan dibahagiakan dunia baik akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada kesempatan ini di dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, saya akan menyampaikan satu materi sebagai daripada pembekalan umat untuk menghadapi harbul mustalahah. Artinya perang terminologi, perang istilah. Jadi di zaman sekarang ini, qudwatul fikri, perang pemikiran itu sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada perang konvensional dengan menggunakan peralatan militer yang bisa melukai bahkan bisa menghilangkan nyawa orang. Namun perang pemikiran ini jauh lebih berbahaya karena bisa merontokkan keimanan kita, akidah kita. Karena bisa melenyapkan iman. Perang pemikiran ini tidak lain dan tidak bukan adalah perang terminologi, perang istilah. Seperti istilah akhlak diganti dengan istilah moral, budi pekerti, mental. Sehingga istilah akhlak itu digusur, hilang dari kata Islam. Ini sangat berbahaya. Atau seperti istilah akidah diganti dengan istilah ideologi atau filsafat. Dan ini juga sangat berbahaya. Oleh karena itu, dalam pengajian ini akan memberikan pembekalan kepada umat agar kita bisa menempatkan istilah sesuai dengan makna yang sebenarnya. Tidak rancu, tidak terperangkap dengan yang bisa melenyapkan makna esensi daripada istilah yang ada pada ajaran Islam. Dan pernah saya sering mengatakan Islam itu bukan filsafat. Islam itu bukan filsafat, Islam itu juga bukan ideologi, tapi Islam ini adalah akidah. Islam bukan hanya sebatas aturan dan hukum, tapi Islam itu syariah. Dan Islam ini bukan bicara tentang moral dan mental, tapi agama meletakkan dasar-dasar akhlak. Oleh karena itu, kita akan tahu apa itu perbedaan akidah dan ideologi dan filsafat, kemudian syariat dan aturan dan hukum. Apa juga perbedaan akhlak dan moral atau mental. Nah, ini perlu pemaparan supaya jangan rancu di dalam menggunakan istilah ini yang disebut perang harbul mustalahah, perang terminologi. Seperti istilah musyawarah diganti dengan demokrasi, itu perang terminologi. Sampai-sampai umat Islam istilah musyawarah hilang. Dikit-dikit demokrasi, dikit-dikit bicara demokrasi. Dan ini sudah parah sekali. Akhirnya umat Islam lupa dengan terminologi yang Islam punya, termasuk terminologi Islam yang esensinya justru lebih prinsip, lebih mendasar, dan lebih fundamental. Jadi Islam itu sebagai akidah, syariat, dan akhlak. Mari kita mulai. Al-Habib Zain bin Ibrahim, beliau mengarang kitab khusus tentang hadis Jibril. Ini hadis bersumber dari Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasai. Dalam hadis tersebut, malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman. Malaikat juga bertanya tentang apa itu Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam. Dan malaikat juga bertanya tentang apa itu ihsan. Nabi menjawab dengan esensi sebagaimana satu-satunya di mana orang selalu merasa dalam pengawasan Allah kapan saja dan di mana saja mereka berada. Dan para ulama mengambil kesimpulan dengan arkanuddin, rukun agama. Rukun agama yaitu pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Jadi iman, Islam, dan ihsan adalah rukun agama. Kalau disebut rukun, berarti ketiga-tiganya harus dimiliki oleh seseorang yang disebut sebagai muslim atau mukmin. Karena ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Nah, kalau kita memperhatikan rukun iman, maka rukun iman itu menunjukkan kepada kita makna iman itu seputar a'malu i'tiqadiyah, bicara soal keyakinan. Walaupun Nabi bicara rukun iman hanya 6, tapi persoalan keimanan tidak saja terbatas kepada 6 perkara. Iman tentang adanya neraka, iman tentang adanya surga dan sebagainya. Walaupun itu tidak disebut dalam rukun iman, tapi itu termasuk hal-hal yang harus tetap diimani. Hanya saja yang 6 perkara itu rukunnya keimanan. Tidak boleh ditukar, tidak boleh ditolak. Rukun iman terpenting ada 6 perkara. Tapi masalah keimanan, semua apa saja wajib kita imani. Inilah yang disebut a'malu i'tiqadiyah. Sementara soal Islam, itu a'malu dzahiriyah, seperti rukun Islam yang pertama, anut kusyahadataini, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang namanya mengucapkan amalan lidah. Itu yang disebut a'malu dzahiriyah, seperti mendirikan sholat, ada ruku, sujud, dan sebagainya. A'malu dzahiriyah, puasa, haji, dan sebagainya, zakat. Adapun 2 kalimat syahadat yang wajib kita imani akan keesaan Allah dan kenabian Muhammad SAW, itu termasuk keimanan, bukan masuk keislaman. Tapi mengucapkan 2 kalimat syahadatnya termasuk dalam urusan keislaman. Kalau bicara amal batiniah, itu urusan amalan hati. Mana amal hati yang baik, mana amal hati yang buruk. Oh, seperti ikhlas, tawadhu, qanaah, sabar, dan sebagainya. Dan juga ada amalan hati yang buruk. Ujub, takabur, riya, sombong, itu amalan hati yang buruk. Itu dibahas dalam masalah keihsanan.
Di mana kita diwajibkan untuk menghiasi hati kita dengan yang baik-baik, membersihkan hati kita dengan yang buruk-buruk, itu disebut keihsanan. Masalah keimanan dibahas dalam ilmu akidah, aqaid, tauhid. Kenapa disebut akidah? Karena bicara masalah keyakinan. Kenapa disebut tauhid? Karena inti ajarannya tentang keesaan Allah, dan juga disebut ilmu usuluddin, mimba ditabli. Walaupun sebetulnya usul tidak identik dengan akidah, akidah tidak identik dengan usul. Tapi karena masalah usul didominasi dengan persoalan akidah, maka mimba tabligh ada dominasi. Akhirnya ilmu itu lebih sering disebut usul atau usuluddin. Kadang-kadang disebut ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Karena dalam ilmu ini lahir pertama kali terjadi perdebatan sengit antara para ulama, khususnya Mu'tazilah memperkenalkan teori tentang bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sehingga terjadi perdebatan di para ulama, di mana di Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Al-Quran bukan makhluk tapi kalamullah. Karena terjadi perdebatan sengit yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi, dan juga belum pernah di zaman para sahabat, terjadinya belakangan. Akhirnya disebut ilmu kalam. Ilmu kalam itu banyak debat, banyak bicara, banyak ngomong. Kadang-kadang ilmu akidah dikaitkan dengan ilmu filsafat, walaupun tidak tepat. Kadang filsafat dipakai dalam pembicaraan akidah, karena memang punya kriteria keterkaitan di dalam argumentasi mantiknya. Khususnya berbicara soal yang berkenaan dengan metafisika atau alam gaib. Dan juga yang kedua, yaitu soal keislaman. Itu dibahas dengan ilmu syariat. Ilmu syariat ini disebut ilmu fikih. Tapi kadang-kadang disebut ilmu furu, walaupun sebetulnya furu tidak identik dengan fikih. Fikih tidak identik dengan furu, karena kebanyakan persoalan furu didominasi dengan permasalahan fikih, sehingga ilmu fikih disebut furu'uddin. Adapun keisanan dikenal dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak juga kadang disebut ilmu adab, kadang juga disebut ilmu suluk, kadang juga disebut ilmu tasawuf. Kadang-kadang juga bisa disebut ilmu thariqah. Sebetulnya inti pelajaran ilmu tasawuf adalah akhlak. Karena tasawuf sendiri tidak boleh melepaskan diri dari akidah dan syariat. Jadi kalau ada aturan tasawuf keluar dari akidah dan syariat, itu bukan tasawuf, itu aliran sesat. Karena tasawuf itu ilmu akhlak atas dasar akidah dan syariat. Kira-kira jelas? Tidak. Dan kadang-kadang juga disebut ilmu thariqah. Sebetulnya thariqah yang kita kenal itu adalah satu cara para ulama tentang bagaimana untuk membersihkan hati, mujahadah, membersihkan pikiran, menenteramkan jiwa. Sebetulnya ini juga termasuk ilmu akhlak. Dikenal dengan keihsanan. Cuma beda, cara beda metodologi dalam menjabarkannya. Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak. Sekali lagi, Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak. Iman, Islam, ihsan. Agama Islam itu memiliki rukun, iman, Islam, ihsan. Jadi Islam adalah akidah, syariat, dan akhlak. Yang mana iman dituangkan dalam akidah, Islam dituangkan dalam syariat, Islam dituangkan dalam akhlak. Sekarang apa hubungan akidah, syariat, dan akhlak? Ketiga-tiganya sama-sama rukun agama. Ini pernah saya didiskusikan di grup di Porsil nih. Forum Silaturahmi Alumni Riyadul Alafiyah pernah diskusikan. Tanpa akidah, syariat tidak akan jalan, saudara. Tidak akan tegak, dan akhlak tidak akan mulia. Omong kosong orang yang mengaku akidahnya kuat, mumpuni, tapi akhlaknya bejat. Omong kosong. Orang yang sudah mengaku akidahnya kuat, mumpuni, mapan, penegak akidah, pejuang akidah, pembela akidah, tapi syariatnya tidak jalan, omong kosong. Di mana akidah kuat, pasti syariat jalan. Dan manakala syariat jalan, melahirkan akhlak yang mulia. Itu perannya akidah, syariat, dan akhlak. Begitu juga sebaliknya. Tanpa syariat, maka jangan mimpi akidah itu akan kokoh. Gak bisa itu akidah kokoh tanpa syariat. Makanya kalau Allah memerintahkan kita puasa, di akhir ayat Allah menyatakan la'allakum tattaqun, diwajibkan puasa supaya la'allakum tattaqun. Kenapa kita puasa? Supaya akidah kita kuat. Kenapa kita menjalankan sholat? Supaya akidah kita kuat. Melaksanakan kewajiban supaya akidah kuat, kokoh. Jadi jangan mimpi akidah kuat kalau syariat gak tegak. Gak ada itu orang yang gak sholat akidahnya kuat. Gak ada, omong kosong. Yang gak puasa Ramadan akidahnya kuat, omong kosong. Jadi kalau akidah kuat, ya syariat tegak. Jadi syariat itu cermin. Akidah kita gak bisa dilihat karena soal keyakinan. Kita gak bisa intip. Tapi kalau syariat, kelihatan sama mata. Dia sholat atau tidaknya, dia puasa atau tidaknya, dia zakat atau tidaknya, dia haji atau tidaknya, bagaimana dia punya kewajiban agama dijalankan atau tidaknya, itu kelihatan. Begitu kita deteksi ternyata syariatnya gak jalan, maka itu menjadi indikator kuat bahwa akidahnya rapuh, akidahnya lemah. Begitu juga akhlak. Begitu juga akhlak tanpa syariat, mana mungkin akhlak mulia. Akhlak tanpa akidah gak mungkin terjaga, saudara. Allah menyuruhkan syariat sholat untuk jadi benteng dari perbuatan mungkar dan keji. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya kalau sholat bagus, dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Tidak akan dia berbuat maksiat. Otomatis akhlaknya mulia.
Ini rukun agama yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu dengan lainnya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Omong kosong dia mengaku perjuangan syariat, menegak syariat, akhlaknya berjat. Bohong. Hoak. Otomatis kalau perjuangan syariatnya pasti, kalau misalnya otomatis kalau perjuangan syariatnya jalan, pasti akhlaknya bagus. Begitu juga akidah. Tanpa akidah, tanpa akhlak, nggak ada akidah kuat. Tanpa akhlak, tidak ada akidah yang kuat. Dan tanpa akhlak, tidak ada syariat yang dijalankan. Akhlak itu mesti dijaga. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada kitab suci Al-Quran, akhlak kita kepada keluarga Nabi, akhlak kita kepada para sahabat Nabi, para ulama, orang tua, guru, tetangga, dan sebagainya. Semua ada aturan akhlak. Jadi kalau sudah tidak ada akhlak, itu indikator kuat. Akidahnya rapuh, syariatnya nggak betul dijalankan. Karena manakala akidah itu kuat, syariat dijalankan, pasti akhlak akan mulia. Nanti kita lanjutkan lagi. Iklan dulu.